Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan statement resmi berkaitan dengan serangan cyber di Pusat Data Nasional yang membawa dampak pada tidak bisa diaksesnya website KIP Kuliah dan layanan-layanan lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu catatan penting yang perlu teman-teman ketahui bahwa insya Allah perbaikan ini akan dilakukan selambat-lambatnya. Website KIP Kuliah bisa diakses 29 Juli 2024 dan ada beberapa catatan yang perlu kita tegaskan ulang karena masih banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman berkaitan bagaimana nasib KIP Kuliah 2024. Pertama, saya tentu harus mengulangi kembali bahwa sekitar 800.000 lebih data pelamar KIP Kuliah 2024 tidak bisa diselamatkan, tidak ada backupnya. Yang ada backupnya adalah data mahasiswa KIP Kuliah, yakni angkatan 23, 22, 21, dan seterusnya. Sementara data pelamar KIP Kuliah 2024 baik yang sudah diseleksi kampus yang dinyatakan lolos SNBP maupun yang sudah diseleksi melalui jalur seleksi SNBT dan jalur seleksi mandiri, semua datanya hilang. Sehingga dalam himbauan atau dalam rilis resmi Kementerian Pendidikan itu, nanti ketika website sudah normal, teman-teman yang sudah membuat akun, teman-teman yang sudah keterima barangkali, maka wajib melakukan reklaim atau pembuatan akun kembali, pengisian akun kembali. Reklaim ini kalian nanti disediakan fitur untuk melakukan klaim ulang akun KIP Kuliah kalian dengan memasukkan NIK dan NISN. Akan tetapi meskipun melakukan klaim ulang, tetap saja kalian akan diminta melakukan pengisian data dari nol, yakni dari biodata dan seterusnya. Namun karena data sebelumnya hilang dan belum tentu pemadanan data DTKS, data PPKE, data PIP, dan data Bansos berjalan dengan lancar, bisa saja nanti ketika website KIP Kuliah yang versi terbaru rilis, belum tentu nanti desilnya masih sama, keterangan DTKS-nya masih sama, keterangan KIP-nya masih sama, keterangan bansosnya masih sama. Bisa saja karena ini masih dalam tahap pengembangan ulang, bisa saja data-data yang sebelumnya bisa tidak tersambung, tidak tersinkron. Tapi nggak usah khawatir karena memang hal itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Cuman kalau misalnya sebelumnya terdata di DTKS dan sekarang nggak terdata, misalnya nanti nggak terdata, maka tugas kalian cukup membuktikannya dengan meminta surat keterangan terdata di DTKS dari Dinas Sosial. Misal kalian punya KIP, ya cukup kalian lampirkan nanti pada proses seleksi dengan fotokopi atau scan kartu KIP kalian. Lalu yang kedua, teman-teman yang sudah diseleksi ya, misalnya sudah dinyatakan lolos SNBP, gimana nasibnya? Apakah nanti akan diseleksi lagi? Tidak. Kampus punya data kalian. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos seleksi KIP kuliahnya, entah itu dari SNBP, entah itu dari SNBT, entah itu dari jalur seleksi mandiri, sepanjang kalian sudah dinyatakan lolos, maka yang perlu kalian cermati, ketika nanti website pendaftaran KIP Kuliah yang baru itu sudah bisa diakses, maka tugas kalian segera melakukan reklaim data, yakni bikin akun kembali, menyelesaikan pengisian data selengkap-lengkapnya, secepat-cepatnya. Jadi sebisa mungkin hari pertama buka langsung bikin, langsung dilengkapi data seperti foto rumah dan seterusnya itu. Dan jangan lupa kalian harus mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan oleh kampus masing-masing, karena bisa saja ada himbauan-himbauan, hal-hal penting lainnya berkaitan dengan pembaharuan kebijakan KIP Kuliah. Jangan sampai kalian merasa, oh saya sudah keterima, tapi ketika kalian tidak mengikuti himbauan selanjutnya, maka sama saja. Kalian boleh berbangga sebagai penerima KIP Kuliah ketika websitenya KIP Kuliah itu sudah ada penetapan. Ketika di akun KIP Kuliah kalian sudah ada nomor rekening, sudah ada nomor KIP Kuliahnya. Sepanjang website KIP Kuliah kalian belum diapa-apakan, belum diajukan kampus, belum terbit nomor KIP-nya, belum ada nomor rekeningnya untuk pencairan bantuan biaya hidup, maka jangan merasa bangga karena itu belum final pengumuman yang
sementara disampaikan kampus belum tentu menjadi keputusan final, meskipun ya harusnya 99% harusnya bisa keterima. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan seleksi jalur mandiri. Bagaimana ini seleksi jalur mandiri? Saya tentu tidak punya akses lebih jauh berkaitan dengan kebijakan yang diambil masing-masing PTN lah utamanya, karena ya memang hanya sedikit PTN yang masih tersedia kiblah jalur mandiri. Tetapi kalau melihat kasus ini, nanti biasanya pendaftaran kiblah jalur mandirinya bisa diajukan susulan setelah keterima, misalnya di UNES. Kalau nanti pas daftar ulangnya bisa melampirkan KIP kuliah, maka kalian bisa diterima. Kemudian misal di Undip, misal di UNS, misal di UNER gitu ya, itu kan KIP kuliahnya bisa. Atau misal di ITB, UI itu kan bisa KIP kuliah, UNJ itu kan bisa KIP kuliah. Nanti bisa disusulkan atau daftar setelah keterima, setelah proses daftar ulang itu bisa dilakukan. Dan untuk PTS-PTS saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau memang tidak ada penundaan atau perpanjangan jadwal pendaftaran, maka ketika pendaftaran KIP kuliah itu dilakukan di websitenya PTS masing-masing, maka kalian lakukan pendaftaran di PTS-nya terlebih dahulu melalui websitenya PTS. Untuk sinkronisasi dengan website KIP kuliah nanti nunggu setelah website KIP kuliah dibuka normal kembali. Jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman yang PTS, karena PTS selalu tidak bisa lepas dari websitenya KIP kuliah dalam proses seleksinya. Dan mungkin sedikit tambahan ya, tadi yang keterima di SNBT yang belum diseleksi mungkin ya, keterima di SNBT belum diseleksi, bagaimana? Apakah kampus sudah punya datanya siapa yang pelamar KIP kuliah di kampus tersebut? Insya Allah kampus punya alternatif solusi ketika mereka tidak punya data mahasiswa pelamar KIP kuliah yang keterima di SNBT. Tapi biasanya punya datanya, karena kalau yang teman-teman SNBP, SNBT itu basis datanya di websitenya SNPMB ya. Website KIP kuliah ya sebagai website untuk pengusulan biasanya. Jadi untuk teman-teman yang SNBP, SNBT belum diseleksi, tunggu aja pada waktunya. Nanti kalau kampus sudah selesai dengan urusan lainnya, pasti akan diseleksi juga. Tidak ada data yang hilang. Itu mungkin catatan yang bisa saya sampaikan sementara berkaitan dengan kasus luar biasa yang terjadi, yang juga mengagetkan kita bersama, tetapi tidak mengagetkan pihak-pihak terkait ya. Ini biasa mungkin gitu ya. Ya kita sebagai generasi muda harusnya peka bahwa ini adalah isu besar, dan hati-hati juga jangan sampai HP kita, gadget kita kemudian dimasuki hal-hal semacam ini, karena siapa yang bisa mengamankan diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri? Karena tidak ada yang bisa kita harapkan, mengingat data yang sangat besar saja bisa bocor, apalagi data kita yang tidak seberapa.